Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia Siang hadir dengan menghadirkan beragam informasi. Salah satunya Putri dan juga pemirsa, hari ini adalah hari pertama dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang berkantor di Ibu Kota Nusantara. Ya, selain itu juga kita ada berita heboh ya. Ini selebgram atau influencer dan juga komika ini disorot netizen gara-gara menertawakan aksi boykot dari orang-orang yang selama ini memboikot produk-produk yang pro ataupun juga terafiliasi oleh Israel. Kami akan rangkum semuanya, tapi sebelum kita ke sana, kami punya informasi pertama untuk Anda pemirsa. Sejumlah rumah di Aceh Barat, Aceh rusak berat akibat tiupan angin kencang. Angin kencang serta hujan lebat yang melanda Melaboh, Aceh Barat membuat sedikitnya atap 3 rumah warga rusak. Selain merusak rumah warga, angin kencang juga menumbangkan tiang listrik dan 4 pohon besar. Petugas berupaya memindahkan atap dan pohon yang menutupi badan jalan. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Terkait dengan badai tadi, itu kali identifikasi ada beberapa laporan. Yang pertama ada pohon tumbang di 4 lokasi, di Corlawang, di Desa Pasir, dan di Rundeng, dan satu lagi di lokasi depan kita ini, itu kanopi atap rumah yang tumbang. Pihak BPBD Aceh Barat masih terus melakukan pendataan guna mengetahui pasti kerusakan akibat terjangan angin kencang ini. Dari Kabupaten Aceh Barat, Khaidir Azhar, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki tenggelam di kolam bekas galian C di samping asrama haji Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Korban ditemukan di dasar kolam galian oleh tim Basarnas yang terjun ke lokasi. Jerit dan tangis keluarga korban pecah saat bocah laki-laki yang masih berusia 12 tahun berhasil ditemukan tim Basarnas TNI di dasar kolam bekas galian C di samping asrama haji Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Korban pun kemudian dievakuasi ke daratan oleh Polri serta masyarakat. Sebelumnya korban bersama dengan satu temannya bermain di tanah lapang dekat kolam bekas galian C di samping asrama haji. Namun tidak berselang lama korban tenggelam ke dalam kolam bekas galian tersebut sedalam 3-4 meter. Lebih kurang 1 jam setelah melakukan penyelaman, korban berhasil ditemukan di dasar kolam galian C dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia. Ketika sampai di lokasi kita langsung melaksanakan pencarian. Pencarian kita lakukan dengan penyelaman. Berdasarkan informasi dari teman-teman yang melaksanakan penyelaman, kedalaman kurang lebih 3-4. Jadi ya. Korban ditemukan di dasar? Korban ditemukan di dasar. Teman dari PMI dan medis sempat melaksanakan pertolongan pertama. Kemudian adik tersebut kita bawa ke rumah sakit. Seusai proses di rumah sakit selesai, lalu jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang santri rumah tahfiz ditemukan tewas usai terjatuh dari lantai 4 sebuah ruko di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarganya atau apanya? Keluarganya maksudnya apa? Oh, temannya. ZA ditemukan tewas di dalam sebuah ruko di Jalan Boulevard Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu anggota keluarga yang mengetahui peristiwa tersebut langsung menghubungi keluarga. Pengakuan dari rekan korban, sebelumnya mereka menantang korban untuk melakukan aksi parkour dari rumah tahfiznya ke gedung sekitar lokasi dengan imbalan total Rp150.000. Namun korban terjatuh saat melakukan aksinya. Siapa bisa sampai di sini? Saya kasih uang. Kau yang ngomong gitu? Iya. Si korban terima? Dia berpikir. Kayak langsung lari pergi ke sini, balik, sini di dinding, dia teriak.
Berapa itu kau siap mau kasih dia? 50 dari saya, 100 dari temanku. Oh. Nah, terus setelah itu sampai terjatuhnya korban dari atas? Dia di sini setelah teriak diam. Diam. Lalu jalan ke belakang. Tiba-tiba hilang. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP, memeriksa jasad korban dan memeriksa sejumlah saksi. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan visum luar, kemudian menunggu persetujuan dari pihak keluarga terkait tindakan otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdullah Dayeng Sirwa, TV One mengabarkan. Pemirsa, dengan santainya seorang pria pada Sabtu menjelang tengah malam kemudian beraksi mencuri celana dalam di sebuah rumah kos putri di Jombang, Jawa Timur dan terekam CCTV. Ya, belum diketahui pasti jumlah yang diambil oleh pelaku. Aksi seorang pria mencuri pakaian dalam wanita di rumah kos putri terjadi di Desa Kuaron, Kecamatan Diwa, Jombang, Jawa Timur. Aksi pelaku memarkir motornya di tepi jalan. Pelaku kemudian masuk ke halaman samping rumah kos yang terdapat jemuran. Tanpa memerlukan waktu lama, pelaku mengambil celana dalam, kemudian dimasukkan ke dalam tas yang disediakan dan meninggalkan lokasi. Aksi pencurian terjadi pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Sabtu malam. Jumlah celana dalam wanita yang hilang belum diketahui. Penghuni hanya melaporkan kehilangan celana dalam. Setelah dicek hasil rekaman CCTV, baru yakin telah terjadi pencurian. Sebelumnya sudah sempat terjadi 2 bulan Juni, mungkin 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu sempat terjadi, hampir posisinya di sekitar itu juga. Yang diambil apa? Yang diambil juga celana dalam. Kalau itu memang kelihatan tapi nggak kelihatan jumlahnya enggak, tapi dia ngambil dari jemuran langsung masukin kantong. Pencurian celana dalam bukan hanya sekali, karena kejadian serupa juga pernah terjadi sebelumnya. Hingga Minggu siang, Ketua RW belum melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Ketua RW masih memastikan nama-nama penghuni kos yang kehilangan celana dalam. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir masih terus terjadi. Ya, hampir setiap sore menjelang malam, api mulai bermunculan dan sulitnya medan membuat api cepat menjalar. Tim dari Manggala Agni BPBD Kabupaten Ogan Ilir, TNI dan Polri berjibaku memadamkan api di Desa Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kebakaran lahan ini terjadi setiap sore menjelang malam. Hari ini saja ada 2 titik api yang berhasil dipadamkan oleh tim pemadam terpadu. Api yang membakar lahan semak belukar ini cepat menyebar lantaran angin kencang disertai dengan rumput yang sudah mulai kering. Untuk mencapai lokasi titik api, petugas harus menyeberangi parit yang dibuat perusahaan sedalam 2 meter. Selain itu, 2 unit mobil tangki disiagakan untuk membantu menyuplai air untuk pemadaman, lantaran lokasi tempat terjadinya kebakaran sulit didekati serta sumber air yang sudah mulai minim. Api pertama kali ditemukan oleh tim patroli dan butuh waktu 3 jam untuk pemadaman. Kendala di lapangan, lahan mulai mengering, kemudian angin mulai mengencang-kencang. Iya, kawan-kawan sekarang sedang melakukan kegiatan mock up, memeriksa apakah ada kemungkinan api akan membesar. Saat ini petugas masih melakukan pendinginan serta melakukan pengecekan ulang agar bisa memastikan api benar-benar padam. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Pemirsa, musim kemarau sudah mulai dirasakan oleh warga di wilayah Bangkalan, Madura beberapa pekan terakhir. Ya, hal ini lantaran sejumlah sumber mata air sudah mulai mengering dan guna dapat memenuhi air bersih, warga mengambil sisa air kali sebagai jalan alternatif untuk mencuci dan juga memasak. Inilah kondisi sejumlah warga Desa Katol, Kecamatan Kokop, Bangkalan, Madura, Jawa Timur ketika musim kemarau tiba yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih.
Sejumlah sumber mata air termasuk sumur bor milik warga yang biasa digunakan pada musim kemarau kali ini, debit air sudah mulai berkurang, sehingga air tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga sehari-hari. Guna memenuhi air untuk mencuci dan memasak, warga berupaya mencari jalan alternatif dengan melaksanakan mandi mencuci di sisa air kali setempat. Selain itu, mereka juga mengambil air kali yang sudah mulai mengering dengan jerigen. Air kali kemudian dibawa ke rumah. Menurut warga di Desa Katol, tiap musim kemarau seringkali kesulitan air bersih. Meski adanya sumur bor, namun airnya terasa payau. Guna mendapatkan air bersih, warga pun membeli dengan harga sekitar Rp350.000 per tangki. Saat ini rata-rata warga itu mengandalkan curah hujan. Jadi adapun sungai itu hanya menunggu hujan. Jadi ketika sudah lebih dari seminggu tidak hujan, itu sudah mulai kekeringan. Kalau sudah lebih dari 1 bulan, biasanya warga itu beli air. Bantuan air bersih dari pemerintah melalui BPBD maupun Dinas Sosial telah disalurkan ke warga. Namun karena terbatas, sehingga bantuan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan warga di desa setempat. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik Abdurrahim, TV One mengabarkan. Ya, Tatahan terus dianiaya oleh pacar. Seorang wanita muda asal Kalimantan Tengah kabur. Naas pelarian korban yang dinyatakan hamil 2 bulan itu diketahui oleh pacar dan kembali terjadi penganiayaan. Merasa tak tahan mendapatkan penganiayaan, seorang perempuan muda asal Kalteng yang merantau ke Balikpapan kabur ke rumah temannya yang masih di kota Balikpapan. Naas pelarian korban diketahui oleh sang pacar berinisial MJ. Tak ayal korban kembali mendapatkan penganiayaan. Beruntung aksi ini sempat direkam oleh rekan korban sebagai barang bukti. Atas perilakunya ini pihak saudara korban melaporkan sang pacar. Tersangka MJ kemudian ditangkap oleh polisi. Hasil visum, korban mengalami memar di sekujur badan dan leher. Dan mirisnya, korban dinyatakan hamil 2 bulan. Korban dan tersangka diketahui berpacaran sejak 3 bulan lalu. Berulang kali, karena sering berulang kali itulah akhirnya dia pergi ninggalkan si pelaku ini, pergi ke tempat temannya itu. Sejak kapan mereka pacaran, Komandan? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Idris, TV One mengabarkan. Apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Saka Tatal kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sidang mengagendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak pemohon Saka Tatal. Dalam sidang sebelumnya, kuasa hukum Saka Tatal menghadirkan kakak Saka Tatal, Selis, sebagai saksi terkait novum atau bukti baru berupa foto-foto jenazah Vina dan Eki saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon. Foto-foto tersebut diperoleh Selis pada Mei 2024 dan mengklaim barang bukti itu belum pernah dihadirkan di persidangan sang adik. Pemirsa, tim hukum Saka Tatal mengajukan 7 orang ahli untuk dihadirkan dalam sidang pemeriksaan saksi Selasa besok. Dan berikut daftarnya kami hadirkan.
Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Dini Sera Afriyanti, keluarga korban pembunuhan beserta kuasa hukum, Senin pagi mendatangi Komisi Yudisial di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Ya, kedatangan mereka untuk melaporkan 3 hakim Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Masih tidak terima dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, ayah, adik, dan kuasa hukum korban Dini Sera Afriyanti Senin pagi mendatangi gedung Komisi Yudisial di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Mereka melaporkan 3 hakim bernama Irin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, serta Mangapul yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur dari kasus pembunuhan. Menurut kuasa hukum korban Dimas Yemahura Al-Faruq, pihaknya harus melaporkan ketiga hakim tersebut ke Komisi Yudisial agar nantinya dapat diusut ada atau tidaknya pelanggaran etika dan pedoman perilaku hakim karena telah menimbulkan putusan kontroversi dengan mengabaikan bukti-bukti yang dituangkan oleh jaksa penuntut umum. Kembali hari ini kita masih memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia ini. Kita berharap hari ini kita melaporkan kepada Komisi Yudisial atas 3 majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas. Semoga 3 majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari Komisi Yudisial. Dan kami berharap putusan dari Komisi Yudisial itu merubah wajah hakim yang ada di Republik Indonesia untuk lebih berhati-hati, lebih bijaksana dan lebih arif dalam memutus perkara, mengedepankan keadilan dan kebenaran. Ayah korban hingga kini sangat kecewa dengan putusan tersebut dan meminta agar semua pihak terkait dapat memberikan rasa keadilan atas kasus ini. Harapan Bapak mudah-mudahan mohon kepada semuanya mohon diadili yang sebenar-benarnya. Harapannya mudah-mudahan kasus ini cepat selesai. Dan mudah-mudahan bijaksana hakim dan semuanya penegak hukum itu semuanya adil. Pak, atas putusan hakim kemarin yang membebaskan terdakwa ini Bapak perasaannya seperti apa? Bapak kecewa lah, walaupun Bapak orang bodoh apalagi orang pintarnya, Bapak juga orang bodoh tidak masuk akal gitu. Seperti diketahui, keputusan 3 hakim Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur yang merupakan anak mantan anggota DPR RI Edward Tanur menuai kecaman berbagai pihak. Jaksa penuntut umum pun telah mengajukan kasasi pasca vonis tersebut. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Ya, Putri dan juga pemirsa, hari ini kuasa hukum dari Dini Sera Afriyanti ini mendatangi DPR untuk mencari keadilan. Nah, telah bergabung bersama kami rekan Leo Chandra yang saat ini bersama dengan kuasa hukum dari pihak Dini Sera Afriyanti. Leo, ada informasi terbaru apa di gedung DPR RI? Silakan. Iya, selamat siang Vena, Putri, dan juga pemirsa TV One. Benar sekali bahwasannya hari ini Komisi 3 langsung dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Komisi 3 yaitu Habibur Rahman yang juga ini menyampaikan bahwasannya siang ini akan ada rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan kasus setelah divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan Gregorius Ronald Tanur yang dinyatakan ini bebas menjadi tersangka. Dan kemudian ini menjadi sesuatu hal yang disoroti publik dikarenakan memang pihak dari kuasa hukum dan juga pihak dari keluarga dari almarhum Dini ini kemudian tidak terima dengan hasil keputusan dari majelis hakim yang menyatakan bahwasannya ada banyak sekali fakta-fakta persidangan yang kemudian dihadirkan oleh pihak kuasa hukum. Dalam hal ini adalah Dimas Yemaheru, kemudian juga pihak keluarga yang kemudian hasil dari keputusan majelis hakim ini menyatakan bahwasannya Ronald Tanur ini dinyatakan bebas dan tidak bersalah secara sah. Dan kemudian siang ini pada pukul 1 pihak dari kuasa hukum dan juga tadi saya sempat berbincang dengan pihak kuasa hukum yang menyatakan bahwasannya siang ini pada pukul 1 akan dilakukan rapat
RDPU bersama dengan Komisi 3 begitu di DPR RI, yang juga kemudian ini akan dihadiri oleh ayah dari almarhum Dini dan juga sang adik begitu, di mana tadi dalam perbincangan ini saya juga melihat beberapa barang bukti yang juga ini akan disampaikan juga kepada pihak dari Komisi 3 DPR RI, dan juga hal ini menjadi perhatian juga bagi Komisi 3 DPR RI, di mana siang ini juga pihak dari Komisi 3 DPR RI maksud saya ini akan juga menghadiri ataupun mengundang begitu pihak dari ahli pidana hukum, yaitu Asep Irawan, dan juga beberapa dari fraksi yang juga turut diundang seperti pihak kepolisian juga akan pihak dari Komisi 3 ini sudah mengundang begitu, dan juga adanya yang dirasa terkait dengan background kasus kejadian ini, di mana memang diketahui almarhum Dini ini mengalami pemukulan kemudian yang menyebabkan sampai pada akhirnya almarhum Dini ini sampai meninggal dunia. Dan untuk mengetahui Vena dan juga pemirsa TV One, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak bagaimana hasil wawancara saya bersama dengan kuasa hukum dari almarhum Dini, dari Dimas Syamaheru. Berikut laporannya. Selaku kuasa hukum Pak, dan hari ini datang ke Komisi 3 begitu, sudah dikonfirmasi juga oleh pihak Komisi 3 bahwasannya nanti akan juga dihadiri oleh pihak keluarga. Nah, dari pihak keluarga sendiri ini siapa aja nanti yang datang Pak? Ya, dari keluarga yang hadir adalah ayah kandung dari almarhum Dini Sera Afrianti dan adik kandung dari almarhum Dini Sera Afrianti Pak. Nah, ini saya lihat Bapak ada bawa berkas, ini berkas apa Pak? Apakah nantinya berkas ini juga akan diserahkan Komisi 3 atau seperti apa Pak? Iya, nanti akan kami sampaikan dan kami paparkan di rapat dengar pendapat umum ya di Komisi 3 beserta dengan berkas-berkas, sehingga ini menjadi sebuah kajian yang dapat dipertimbangkan tentang fakta-fakta di persidangan yang bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Ini berkaitan dengan pertentangan itu apa saja Pak dari pihak keluarga sendiri nantinya akan juga diserahkan begitu di depan Komisi 3 berkaitan juga dengan fakta-fakta pada saat persidangan? Iya, ada beberapa pertimbangan Majelis Hakim Negeri Surabaya yang bertentangan dengan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti ya. Pertama adalah tentang visum et repertum, yang kedua adalah tentang pertimbangan adanya niat baik dari tersangka untuk membawa ke rumah sakit, padahal itu tidak ada niat itu, dan yang ketiga adalah kurangnya alat bukti atau saksi. Gitu. Bagaimana Mas Dimas ini selaku kuasa hukum dari almarhum ataupun pihak keluarga melihat hasil keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan akhirnya Ronald ini dinyatakan bebas dan tidak terbukti secara sah? Seperti apa ini pihak kuasa hukum sendiri menilai? Ya, saya menilai bahwasannya di sini hakim telah mengesampingkan asas-asas keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan daripada putusan untuk melindungi hak-hak dari almarhum Dini Sera Afrianti dan ahli warisnya. Dalam ini anaknya yang telah mengalami dugaan tindakan pembunuhan. Sehingga hal-hal seperti ini sangat mencederai asas kemanusiaan dan keadilan hukum di Republik Indonesia. Tentu ini akan menjadi presiden buruk jika tidak ada perbaikan terhadap moral dan etika hakim seperti ini, dan ini akan berpengaruh pada penegakan hukum dan keadilan di masyarakat khususnya di Republik Indonesia. Terkait dari keluarga almarhum Dini sendiri bagaimana Pak ini reaksinya dan juga responnya, ataupun apakah ada perbincangan nih setelah keputusan Majelis Hakim memutuskan akhirnya Ronald ini dinyatakan bebas ataupun tidak bersalah secara sah? Ya, keluarga tentunya sangat kecewa dan sangat prihatin dan sangat tidak menyangka bagaimana korban dengan bukti-bukti nyata dalam keadaan jasad korban yang penuh dengan luka-luka, penuh dengan bekas-bekas dugaan tindakan kekerasan, kemudian tersangkanya dibebaskan. Dan karena korban ini keluarganya adalah orang yang tidak mampu, tentunya dia merasa adanya disparitas perlakuan di mata hukum yang ini menyebabkan adanya persepsi bahwasanya orang yang miskin, orang yang lemah tidak pernah mendapatkan keadilan di mata hukum. Dan kemudian juga tadi kita dapat konfirmasi juga dari Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang mengatakan bahwasannya membenarkan bahwasannya pihak dari Komisi 3 ini menerima dan juga nanti akan menghadirkan saksi ahli pidana begitu dalam pertemuan siang ini bersama pihak keluarga dan juga kuasa hukum. Bagaimana nanti Bapak melihat harapannya seperti apa? Ya, harapan saya ini menjadi sebuah pintu baru yang membuka keadilan bagi keluarga korban, dan ini menjadi jalan bagaimana keluarga korban ini mendapatkan hak-haknya, mendapatkan keadilan terhadap putusan yang nantinya akan diperiksa di tingkat kasasi.
Ya, Vena, itu dia tadi perbincangan saya langsung dengan pihak dari kuasa hukum dan juga keluarga dari almarhum Dini yang menyatakan bahwasannya pihak dari kuasa hukum ini nantinya akan membawa dan juga menunjukkan bukti-bukti yang ini tidak sesuai dengan hasil keputusan dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan juga dalam hal ini, Komisi 3 DPR RI juga akan meminta tingkat kasasi jasa untuk menyiapkan memori kasasi yang kuat terkait dengan kasus ini dan juga hasil dari vonis yang menyatakan bahwasannya Ronald Tanur ini dinyatakan bebas dan tidak bersalah secara sah. Begitu laporan kami, kembali ke Anda di studio, Vena. Baik, terima kasih Leo dari Gedung DPR RI. Sementara itu pemirsa, Pengadilan Negeri Surabaya, di Pengadilan Negeri Surabaya maksud kami saat ini sedang berlangsung penggalangan uang koin untuk Hakim Damanik. Seperti apa kondisi di sana sekarang? Sudah ada rekan kami Goldi Gumilang. Silakan Goldi. Selamat siang Putri, Vena dan juga pemirsa. Benar sekali, unjuk rasa memprotes vonis bebas terdakwa Ronald Tanur oleh Majelis Pengadilan Negeri Surabaya berlangsung sejak pagi hari tadi. Ada sejumlah kegiatan seperti yang Putri sampaikan, yaitu mengumpulkan uang koin yang nantinya akan diberikan kepada 3 hakim yang memutus bebas Ronald Tanur. Dan juga selain itu ada aksi simbolis tabur bunga di depan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai bentuk atas yang dinilai ketidakadilan oleh korban, yaitu Dini Sera yang juga sebagai kekasih dari terdakwa Ronald Tanur. Selain itu pemirsa, demo yang dimulai sejak pukul 10 pagi tadi diikuti ratusan massa, di mana ratusan tersebut adalah yang tergabung dalam aliansi buruh dan juga ada aliansi LBH se-Jawa Timur. Dan saat ini pemirsa, tadi sekitar pukul 1 siang sudah dilakukan mediasi oleh sejumlah pendemo yang masuk ke kantor Pengadilan Negeri Surabaya dengan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, dan saat ini sedang dilakukan sesi wawancara. Selain itu juga tadi sempat ada ketegangan aksi antara pendemo dan juga petugas keamanan dari Pengadilan Negeri Surabaya, di mana tadi ada beberapa pendemo yang masuk ke dalam kantor Pengadilan Negeri Surabaya dengan membawa karangan bunga, 2 karangan bunga, 1 berhasil dimasukkan ke dalam kantor Pengadilan Negeri Surabaya dan 1 rusak karena tadi sempat terjadi desak-desakan antara petugas keamanan dan juga para pendemo. Tentu aksi ini didasari dari protes mereka atas vonis bebas Ronald Tanur, mengingat tuntutan dari jaksa penuntut umum yaitu 12 tahun penjara, dan di sini juga para pendemo menginginkan untuk 3 hakim, salah satunya adalah Damanik, untuk dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak mengindahkan fakta-fakta selama persidangan dalam kasus dugaan penganiayaan dan juga menyebabkan korban meninggal dunia. Putri dan juga Vena, kembali ke studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, komika Coki Pardede dan YouTuber Indaji menuai kecaman di media sosial buntut dari potongan video yang menertawakan aksi boikot produk pro-Israel. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Ya pemirsa, menurut pegiat media sosial Mustafa Nahrawardaya, Coki Pardede memang sering membuat konten mengolok-ngolok agama. Dan untuk meredam reaksi berlebihan, pihak kepolisian ini perlu memanggil kedua pembuat konten tersebut. Berikut cuplikan wawancara pegiat media sosial Mustafa Nahrawardaya. Jadi memang saya melihat beberapa video Tretan Muslim maupun Coki Pardede maupun Kolbi dan kelompok mereka di Majelis Lucu Indonesia itu memang kontennya rata-rata adalah olok-olok agama. Nah, soal Palestina ini berlebihan nih. Kan ini nanya ini sih. Berlebihannya di mana, Mas Tova? Kan nggak lucu, kenapa ditertawain? Jadi dalam Pancasila itu selalu dikatakan di situ kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi mengadabkan manusia dalam konteks reaksi terhadap manusia itu, gitu. Nah, kalau sekarang ketawanya sampai kaki pun juga ikut ketawa, dinaikkan di meja begitu, itu menunjukkan apa reaksi terhadap perilaku yang tidak manusiawi dan tidak beradab itu, terus kemudian dia ketawa dan reaksi boikot diketawakan. Nah, itu maksudnya apa?
kesimpulan yang bisa ditarik bahwa dia adalah pendukung Zionis gitu ya. Israel yang sekarang sedang melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap rakyat Palestina. Nah, yang menjadi masalah apa? Apa reaksi kita harus terhadap orang ini ya? Mestinya kepolisian sekarang sudah memberi peringatan, warning kepada yang bersangkutan ini. Kalau benar historisnya memang dia bersikap seolah kontroversi agar supaya mungkin mudah dikenal orang begitu. Tapi menurut pendapat saya untuk mencegah tindakan reaksi lebih lanjut, kepolisian sebaiknya dengan bijaksana memanggil kedua orang ini untuk memperingatkan dan meminta untuk membuat pernyataan tertulis untuk tidak memberikan satu reaksi-reaksi yang berlebihan terhadap orang atau negara yang sekarang sedang memperjuangkan perdamaian untuk Palestina. Negara dan rakyat Indonesia dan rakyat dunia semua mendukung terhadap itu. Dan yang terakhir adalah kita semuanya juga sama secara moral hukum kita bahwa ya mendukung, karena perbuatan yang dilakukan oleh Israel itu adalah termasuk kategori bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya, dan untuk membahas konten yang menghina aksi boykot produk pro-Zionis ini pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Muhammad Hussein, aktivis bela Palestina. Assalamualaikum, selamat siang Mas Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Oke. Dina. Mas Hussein, ini kami juga melihat di media sosial postingan Anda yang merespon mengenai ini. Kami ingin minta tanggapan Anda secara langsung mengenai aksi yang dilakukan oleh Indaji dan juga Coki Pardede. Ya, lagi-lagi kita kembali diingatkan oleh satu fenomena yang menunjukkan rendahnya daya intelektual anak-anak muda kita hari ini, yang mana tercerminkan dari perilaku mereka. Ketika sensitivitasnya hilang, kemudian dengan tanpa bersalah mentertawakan puluhan ribu nyawa, meskipun yang mereka tertawakan adalah boykot, tapi pada dasarnya mereka sedang mempertawakan puluhan ribu nyawa yang dibantai secara sadis dalam genosida Israel di Gaza. Ya, dan itu mereka tunjukkan dengan rasa bangga tanpa ada penyesalan. Ya, maka ini lagi-lagi PR buat kita, karena bukan pertama kali. Sebelumnya kita melihat ada anak-anak SMP yang juga mentertawakan, menjadikan lelucon darah-darah anak Palestina di sebuah restoran. Dan lagi-lagi keluar lagi peristiwa ini, Indaji dengan Coki. Dan memang harus ada penanggulangan untuk masalah ini. Tidak cukup misalnya keputusan dari Kemenlu yang misalnya melarang pengibaran bendera Zionis, ternyata itu tidak cukup untuk menghentikan satu tindakan ya yang jelas-jelas mendukung support atau mensupport Zionis. Jadi mensupport penjajahan ini tidak hanya dengan mengibarkan bendera ternyata, tapi juga menjadikan perjuangan warga Gaza sebagai lulusan ini juga dukungan support, dan harus ada undang-undang di situ, harus ada peraturan, harus ada satu hukum yang memberikan efek jera kepada para pelaku-pelaku ini untuk menjadi pelajaran bagi konten-konten creator ke depannya, bahwa ada batasan dalam sebuah konten. Kalau mereka tidak kreatif, kalau mereka tidak punya satu hal atau prestasi yang bisa dibanggakan, paling tidak mereka tidak usah mencari viewer, mencari popularitas dengan menjadikan peristiwa genosida sebagai bahan lelucon seperti itu. Baik, Mas Hussein, kita juga baca ya kolom-kolom komentar yang menyatakan tidak memiliki empati atau mungkin juga mereka adalah pendukung Israel. Kalau Anda sendiri melihatnya arahnya kemana ini? Tapi nanti dijawab ya Mas Hussein, usai jeda berikut kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya langsung kembali menyapa Mas Hussein. Mas Hussein, kalau kita baca di kolom komentar dari konten Coki Pardede dan juga Indaji, ini banyak sekali ya komentar netizen. Ada yang mengatakan mereka tidak berempati, kemudian ada yang mengatakan mereka terlihat arahnya seperti pendukung Israel. Kalau Mas Hussein sendiri mungkin lebih kemana nih melihat, menyimpulkan lah ya dari konten yang mereka tayangkan ini? Ya, semua asumsi itu semua memiliki possibility, kemungkinan.
ada kemungkinan mereka ini memang sengaja di apa istilahnya dieksploitasi ya untuk menyampaikan agenda-agenda Zionisme di Indonesia. Ada kemungkinan, atau mungkin ini sebuah kebodohan, tapi ya terlalu sering berulang kalau kita katakan kebodohan. Konten-konten dari Shoki Pardede ini selalu kontroversi, dan itu yang saya katakan tadi, ini sebuah bukti bahwa memang orang semacam yang satu ini tidak memiliki kreativitas, tidak punya pencapaian, tidak ada prestasi untuk ditampilkan, untuk dicontoh, untuk ditunjukkan. Jadi dia selalu mencari hal-hal yang kontroversi, dan memang circle-nya itu aja. Kita lihat selalu ya, kalau tidak Coki atau Abu Janda ya yang menjadi, mohon maaf ya, penjilat-penjilat penjajah itu kan, yang selalu mengagung-agungkan, mengeluarkan penjajahan, lalu merendahkan nasib sebuah negara yang sedang dijajah. Dan kita juga patut berterima kasih sebetulnya kepada konten-konten creator ini. Pertama, mereka telah semakin bersuara, semakin banyak mengeluarkan pernyataan, semakin menunjukkan bahwa orang ini, netizen, semakin pintar untuk menilai gitu loh. Dan apa yang dia sampaikan itu jelas mewakili circle mereka, circle para pengguna, circle ya sesama penyuka sesama jenis, dan apa yang dia pikirkan pun otomatis ya tidak lain hal-hal yang juga merusak. Seperti tadi kita tahu Coki ini kan mantan, Allah alam ya apakah masih atau tidak, tapi dia pernah ditangkap dalam kasus sabu-sabu, itu pun dimasukkan lewat belakang ya, yang saya dengar beritanya. Ketika ditangkap juga sedang menonton video porno sesama jenis gitu loh. Jadi wajar kalau kata-kata ini, lelucon ini keluar dari sosok seperti itu. Ya memang sudah rusak akalnya, sudah rusak mentalnya, perilaku juga sudah rusak, dan ini kita berterima kasih karena akhirnya semakin membuka mata masyarakat agar mana konten-konten yang positif, mana konten-konten yang sampah yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Oke. Mas Hussein, mungkin saja nih Indaji dan juga Coki Pardede menonton begitu pernyataan dari Mas Hussein saat ini. Apa kemudian yang ingin Mas Hussein jelaskan berkaitan dengan hal-hal yang dibahas dan juga viral ini, mulai dari membahas mengenai boykot produk Israel begitu. Mungkinkah ada penerangan ataupun data yang bisa Mas Hussein sampaikan? Iya. Iya, jadi untuk Coki ya, segeralah bertobat ya. Kalaupun Anda merasa tidak terusik, tapi ingat kan ada orang tua Anda atau adik-adik Anda yang juga mungkin malu melihat kelakuan Anda seperti ini gitu loh. Paman Anda, saudara-saudara Anda, kasihanlah pada mereka ya, karena otomatis mereka juga akan menanggung malu kalau ada anggota keluarganya yang melakukan berbagai blunder. Sudah pernah ditangkap blunder, kemudian juga ketindakan kriminal itu ya, sabu-sabu, blunder. Sudahlah, bertobatlah, masih ada waktu. Anda masih muda, masih punya masa depan yang panjang. Mulailah menunjukkan intelektualitasnya dengan baik. Intelektual ini tidak diukur dengan bahasa menguasai bahasa internasional tertentu, enggak gitu loh. Intelektual ini ujungnya, puncaknya adalah sebuah perilaku gitu. Dan juga saya ingin tegaskan, tidak hanya untuk Coki, untuk semua yang masih mensupport Israel, yang masih mengagung-agungkan penjajahan. Tidak ada tempat untuk supporter penjajah di NKRI. Ya, tidak ada tempat untuk pengkhianat-pengkhianat yang merendahkan konstitusi kita yang jelas-jelas menentang penjajahan dan kolonialisme. Ya, tidak ada tempat, tidak pantas kalau ada mereka yang masih mendukung penjajahan Israel di Palestina, maka tidak pantas menyandang predikat sebagai warga negara Indonesia, karena dia sudah jelas-jelas menyalahi konstitusi, dan itu harus ditindak tegas oleh pemerintah agar tidak terulang dan tidak melahirkan generasi-generasi lain yang juga terjebak dalam kesesatan ini. Maka dari itu masih ada waktu, silakan minta maaf, silakan bertobat, dan hentikan semua kebodohan ini.
Baik. Terima kasih banyak Mas Muhammad Hussein sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita nantikan juga ya apakah ini cukup gentle ya setelah membuat heboh publik ataupun media kita, kemudian juga apakah berani nanti untuk meminta maaf kepada publik. Terima kasih. Selamat siang. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, kakak Ella Nanda Sari Hasibuan, Okta Vivilia, terkejut mendengar kabar adiknya meninggal dunia usai menjalani operasi sedot lemak. Ya, keluarga pun menuntut agar pihak klinik kecantikan WSJ Beauty di Depok terbuka dan menjelaskan apa yang menjadi penyebab kematian dari korban. Ella Nandasari Hasibuan, warga Jalan Abadi, Komplek Permata Abadi, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara, diduga meninggal dunia akibat malpraktik setelah menjalani operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan WSJ Beauty di Beji Timur, Depok, Jawa Barat pada 22 Juli lalu. Kakak korban, Okta Vivilia, tak menyangka akan menerima kabar yang mengejutkan tersebut. Okta pun menaruh curiga karena sebelum menjalani operasi korban dalam kondisi sehat dan masih berbalas pesan dengannya maupun rekan-rekannya di kota Medan. Kematian adiknya pertama kali diketahui oleh temannya bernama Fani yang menerima kabar Ella telah meninggal dunia dari sopir mobil rental yang disewanya. Dan pihak rumah sakit juga tidak menjelaskan apa penyebab kematiannya, mana rekam medisnya, apa semua nggak menjelaskan sama kita. Nah sampai sana juga jenazah juga tidak dibuka lagi, hanya nampak di atas mukanya aja. Nah gitu. Jadi kita nggak tahu apa penyebab kematiannya kenapa. Jadi kita mau tahu itu. Gitu. Dan klinik kan harus menampilkan rekam medis dia apa. Waktu dia masuk, dia datang, kan pasti ada rekaman CCTV di sana. Nah, jadi itu yang mau kita klinik itu harus menjelaskan untuk itu gitu. Kalau nggak pun ya kita bawa ke jalur hukum lah. Kakak korban pun menuntut agar pihak klinik menjelaskan apa yang menjadi penyebab kematian Ella. Jika klinik kecantikan WSJ Beauty tak kunjung memberikan penjelasan, maka keluarga berencana akan melaporkan kasus ini ke pihak polisi di Depok. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, pihak klinik WSJ Beauty mengantar jenazah Ella Nanda ke rumah keluarga di Medan, Sumatera Utara. Ella meninggal saat menjalani treatment sedot lemak lengan di klinik WSJ Depok, Jawa Barat. Kuasa hukum klinik mengaku telah berkomunikasi dengan keluarga korban. Kita akan jelaskan kronologinya. Terus ya karena kebetulan juga Ibu Ella ini ada ya anak kecil lah yang masih sekolah gitu. Sebenarnya setelah kita menjelaskan sih ya keluarga sih kalau dibilang keberatan nggak ada, karena memang apa yang kita ceritakan sama keluarga nggak ada yang kita tutupi. Nah, ya, tapi bahkan keluarga juga mengucapkan ya terima kasih Pak, jenazahnya udah diantarkan. Ya kita juga beranggapan ya ini musibah. Saya yakin juga orang bapak maunya nggak seperti ini. Ya kita juga jadi istilahnya dari ya keluarga ya di situ ya baiklah, tidak ada apa-apa gitu. Artinya sudah clear dari pihak keluarga ya? Iya, dari pihak keluarga kita udah clear, karena pihak keluarga cuman mengatakan ke kita untuk anaknya lah diperhatikan. Karena kebetulan anaknya ini kan masih sekolah, dan kita juga dari pihak klinik sudah mengiyakan lah untuk kebutuhan alat tersebut. Ya, pemirsa, pihak kepolisian Polres Metro Depok memanggil pihak rumah sakit yang menangani korban sedot lemak untuk dimintai keterangan. Menindaklanjuti kasus selebgram yang meninggal dunia usai menjalani sedot lemak di klinik kecantikan WSJ Depok, Jawa Barat, kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi. Pihak kepolisian juga telah melakukan pemanggilan terhadap rumah sakit di Jalan Margonda. Dan hari ini rencananya akan dijadwalkan pemanggilan dokter dari salah satu rumah sakit tersebut. Polisi juga akan berkomunikasi dengan pemerintah kota Depok berkaitan dengan perizinan klinik kecantikan tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan saksi yang menjalani pemeriksaan akan terus bertambah terkait meninggalnya EN usai menjalani sedot lemak.
Rencananya pihak kepolisian pun akan menjalani ekshumasi terhadap jasad korban. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus tewasnya selebgram usai melakukan tindakan sedot lemak, ada Zinka Nela yang akan melaporkan dari lokasi klinik di Depok. Dan kita juga tersambung dengan Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana. Kita ke Zinka Nela terlebih dahulu. Zinka, ada informasi terbaru apa dari sana? Baik Putri, Vena, dan juga pemirsa, saat ini saya berada di lokasi tepatnya di depan WSJ Klinik di daerah Depok, Jawa Barat. Dan menurut pantauan kami sejak pagi tadi hari memang tidak adanya garis polisi yang melintang di depan pagar klinik ini, di mana biasanya dalam kasus serupa ketika adanya korban meninggal dalam sebuah tindakan dan juga di lokasi klinik tempat kejadian biasanya sudah ada garis polisi yang melintang. Namun sampai saat ini kami mengabarkan kepada Anda belum ada petugas dari pihak kepolisian yang melakukan olah TKP, dikarenakan memang seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa hari ini rencananya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan di mana pihak kepolisian dari Polres Metro Depok telah memanggil 3 orang saksi yang di mana terdiri dari dokter klinik yang menangani selebgram korban meninggal dan juga dokter dari Rumah Sakit Margonda yang menerima korban meninggal pada saat setelah dilakukannya tindakan tersebut. Dan salah satu hal yang menjadi menarik di sini pemirsa, karena di sebelah klinik ini terdapat pos polisi sektor Beji Timur, persis di sebelahnya. Namun ketika kami berusaha untuk menggali informasi lebih dalam, tidak ada petugas atau pihak kepolisian yang berada di tempat. Dan selain itu juga menurut informasi yang kami dapatkan pemirsa, saat terjadinya dugaan malpraktik kasus ini memang dibawa langsung oleh supir yang merupakan supir sewaan dari korban selebgram tersebut langsung ke rumah sakit yang berada di Margonda. Dan menurut pihak kepolisian Polres Metro Depok, kasus ini bila ditemukannya ada ada tindakan pidana, namun ini bukanlah delik aduan, sehingga walaupun nantinya pihak keluarga tidak akan melaporkan kasus ini, namun pihak kepolisian tetap akan terus melakukan penyelidikan dan juga akan terus memanggil saksi-saksi yang berkaitan dengan dugaan kasus malpraktik di klinik WSJ Klinik ini. Sementara demikian, Putri dan Vena, kembali ke Anda di studio. Baik, dari Zinka Naila kita menuju ke Kombes Pol Arya Perdana untuk mengetahui informasi terbaru yang sudah didapatkan oleh pihak kepolisian. Selamat siang, Pak Arya. Selamat siang, Mbak. Pak Arya, update terbaru ataupun perkembangan terbaru berdasarkan penelusuran dari pihak kepolisian ini apa? Apakah memang sudah bisa dinyatakan bahwa kematian dari korban ini akibat malpraktik dari klinik WSJ? Ya, jadi hari ini kita menjadwalkan pemeriksaan terhadap dokter yang bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan kepada korban, juga kepada rumah sakit yang menerima korban saat dilarikan dari klinik. Nah, pemeriksaan sampai saat ini masih berlangsung, tapi kita berupaya untuk mengumpulkan alat bukti dari kejadian yang sudah viral di media sosial ini, sehingga nanti kita bisa tentukan mau dinaikkan ke penyidikan atau tidak. Iya. Oke, baik. Ini saat ini pemeriksaan masih berlangsung, tapi informasi dari rekan kami tidak ada garis polisi di TKP begitu. Apakah polisi belum meninjau langsung ataupun memeriksa tempat kejadian perkara? Ya, jadi soal garis polisi begini. Ini kan kejadiannya tanggal 22 Juli. Terus kita baru mengetahuinya beberapa hari yang lalu, gitu kan. Nah, sedangkan untuk melakukan polis lain, kita sudah harus firm, kita harus confirm bahwa memang terjadi tindak pidana di situ. Kita mengetahui ada korban meninggal, tetapi kita belum mengetahui hasil otopsinya. Kita juga masih mengumpulkan alat bukti dari saksi-saksi yang ada di TKP, juga saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut, termasuk rumah sakit yang menerima korban saat dilarikan. Sehingga
polis lain nanti tentu akan kita pasang. Misalnya kita sudah mengetahui ini ada tindak pidana terjadi di situ, TKP-nya di situ, maka kita akan memasang polis lain. Sementara kita masih mengumpulkan bukti-bukti itu untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Baik, sudah seberapa jauh begitu Pak pendalaman dari pihak kepolisian? Apakah juga termasuk sudah mendalami surat perizinan dari berdirinya klinik WSC ini? Jadi saat ini yang kita lakukan ini melakukan pendalaman terhadap yang bertanggung jawab di TKP dulu. Jadi ini dokternya hari ini sudah datang, lalu rumah sakit yang menerima korban saat dilarikan dari klinik, juga rencananya pemilik rumah sakit akan kita periksa hari ini. Nanti kan dari situ akan kita tanyakan gimana kapabilitas dokternya, perizinannya gimana, nanti tinggal kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya untuk mengkonfirmasi apakah yang disampaikan oleh para saksi yang diperiksa ini sesuai atau tidak. Baik. Pak Kapolres, kalau dilihat dari riwayat klinik kecantikan ini, apakah sebelumnya pernah ada laporan serupa atau dugaan malpraktik juga mungkin di lokasi yang sama? Ya, betul. Jadi tahun 2023 itu pernah klinik ini juga dilaporkan dengan kasus yang sama, yaitu sedot lemak. Nah, dan lokasinya juga sama, yaitu di lengan. Dan pada saat itu korban merasakan lengannya seperti terbakar begitu ya, dan mengajukan laporan ke sini. Nah, namun setelah beberapa saat antara korban dengan pihak klinik ada upaya perdamaian, sehingga pada saat itu di restoratif justice dan kasusnya tidak dilanjutkan, walaupun masih terbuka kemungkinan untuk masih bisa dilanjutkan. Oke, baik. Tentu juga masih ingin mendalami mengenai kompetensi dokter seperti yang tadi disampaikan, Pak. Apa kemudian yang akan dilakukan ke kepolisian untuk mendalami dan juga mengungkap penyebab kematian dari korban ini ke depannya? Ya, kalau misalnya memang kita ketahui ada tindak pidana di situ, tentu kita akan berangkat pada tahap selanjutnya, yaitu melakukan otopsi terhadap korban. Karena kita harus memastikan korban ini meninggalnya karena apa, dan itu hanya dokter yang bisa menyatakan meninggalnya karena apa, di jam berapa, serta waktunya itu ya. Nah, itu nanti kita akan naik ke tahap berikutnya ketika kita sudah memasuki tahap penyidikan. Baik, ini kan sudah berulang ya 2023, kemudian 2024, lalu klinik ini masih tetap berdiri gitu. Lalu sebelumnya kan sempat dilaporkan juga kah ke pihak kepolisian, dan apa tindak lanjutnya kalau misalnya kasus ini terus berulang? Ya kalau hari ini kan kita lagi mendalami ya, masih mendalami alat bukti yang bisa kita gunakan untuk naik ke tingkat penyidikan. Setelah itu, kalaupun misalnya memang nanti ada sanksi administratif, itu tentu datangnya dari pemerintah Kota Depok. Kalau kita ini menjalankan proses tindak pidananya bila nanti ditemukan, gitu. Oke. Apakah juga pihak kepolisian akan memintai keterangan mengenai sosok dari pemilik klinik WSC Beauty di Depok, Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan, hari ini agendanya adalah pemeriksaan dokter yang menangani, lalu pemilik dari klinik, dan juga dari pihak rumah sakit yang menerima korban saat dilarikan dari klinik. Siapa pemilik kliniknya, Pak? Ya, masih nanti kita setelah pemeriksaan kita sampaikan. Baik, terima kasih banyak Kombes Pol Arya Perdana. Kami tunggu update dan juga perkembangan terbaru dari pihak kepolisian. Dan juga sebelumnya ada rekan Zinka Nila. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Sama-sama. Kami masih akan hadir kembali pemirsa dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.
Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, Putri dan juga pemirsa. Seperti yang sudah saya singgung di awal segmen Apa Kabar Indonesia Siang, hari ini merupakan hari pertama dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN. Ya, sebelumnya Presiden telah mengecek kesiapan infrastruktur seperti jalan tol dan jembatan penghubung. Paling tidak ada contoh-contoh dulu. Selesai. Meskipun itu belum selesai, masih ada satu layer lagi di atasnya, nanti langsung kelihatan mulusnya nanti. Tapi yang paling penting kanan kiri saya minta ke Pak Menteri PUH. Presiden Joko Widodo membawa sejumlah artis dan influencer ke Ibu Kota Nusantara. Raffi Ahmad hingga Willy Salim pun mengungkapkan rasa bangga campur haru dalam akun media sosial mereka. Ada yang tidak biasa dalam lawatan Presiden Joko Widodo kali ini. Presiden dan Ibu Negara yang bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN membawa serta sejumlah artis dan influencer. Mulai dari Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, hingga selebgram dengan jutaan follower, Willy Salim, serta sejumlah artis lainnya. Presiden mengajak para selebritis untuk melihat progres pembangunan IKN. Setiba di IKN, Jokowi bersama para selebritis rombongan mengendarai sepeda motor melewati jembatan Pulau Balang di Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Jembatan tersebut nantinya akan menghubungkan Balikpapan dengan Ibu Kota Nusantara. Usai meninjau jembatan, Jokowi didampingi para selebritis meresmikan jembatan tersebut. Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju IKN. Para selebritis pun diajak bermalam di IKN. Beragam komentar bangga, campur haru dilontarkan para selebritis yang ikut dalam rombongan Presiden. Benar-benar experience, walaupun kita semua aku rasa sepakat happy banget, dan terutama begitu nyampe di IKN kayak masuk dunia lain. Keren banget, aku nggak nyangka progresnya udah sampai tahap ini. Benar-benar udah kelihatan kemegahannya. Arsitekturnya keren banget. Arsitekturnya keren, terus alamnya juga cantik. Dari awal diajakin ke IKN itu juga ada suatu kehormatan, dan seneng banget kita bisa ngelihat langsung gitu ya. Biasanya kan dengernya di berita gitu ya, atau cerita, dengar dari orang. Ini kita lihat langsung dan ternyata Masya Allah keren banget tempatnya. Istananya juga bagus unik banget ya. Gitu ya, unik banget yang menurutku instagramable banget. Jadi kalau kesini itu kayak pengen foto aja gitu sama istana. Yang namanya membangun satu tempat ini kan bukan sulap langsung jadi, pasti semuanya ada prosesnya. Tapi aku sendiri sudah melihat secara mata, kepala, hati, ngelihat, wah ini kalau dijadi Masya Allah ini benar-benar merinding. Jadi apa tadi Pak Jokowi bilang ini yang zero, jadi nggak ada polusi sama sekali, green, untuk menjalankan satu pemerintahan, untuk kepala negara beserta jajarannya ada di sini, ini merupakan satu prestisius juga. Kalau bisa tamu-tamu luar negeri datang ke Indonesia, tahu bahwa Indonesia itu benar-benar indah sekali. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bantal tempat duduk penumpang kereta cepat atau WUSH hilang atau dicuri. Menurut pihak KCIC, bantal tersebut tidak ada karena diambil oleh penumpang. Bantal tempat duduk atau bantal pada sandaran kursi penumpang di kereta kelas premium ekonomi di rangkaian kereta cepat atau WUSH ternyata banyak yang hilang. Menurut pihak KCIC, bantal tersebut tidak ada karena diambil oleh penumpang. General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Khairunisa mengatakan, sampai dengan Juli 2024 sudah terjadi 6 kejadian hilangnya bantal dari kursi kereta WUSH. Keseluruhan kasus tersebut dapat ditelusuri melalui 44 CCTV yang tersedia pada setiap rangkaian kereta. Menurut Eva, berdasarkan hasil penelusuran CCTV, terdapat oknum penumpang yang memang sengaja melepas bantal dari sandaran kursi. Dari beberapa kasus terdapat juga oknum yang diduga dengan sengaja mengambil bantal tersebut.
Selamat siang penumpang yang terhormat. Kejadian di mana ada oknum penumpang yang mengambil bantal pada kereta Wush ini memang semuanya sudah terdeteksi ataupun sudah diselesaikan akhirnya melalui CCTV yang ada di kereta. Jadi data-data penumpang tersebut sudah didapatkan oleh PT KCIC dan kita akan menindaklanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan memang kami sendiri sangat menghimbau kepada seluruh pengguna jasa Wush mohon untuk tidak melakukan pengrusakan fasilitas yang sudah disiapkan untuk kenyamanan bersama. Pihak KCIC mengatakan fasilitas bantal yang disediakan di setiap kursi kereta Wush bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang selama perjalanan. KCIC menyayangkan perilaku penumpang yang tidak menjaga fasilitas bantal atau sandaran kursi kereta kelas premium ekonomi di rangkaian kereta cepat Wush. Dari Bandung, Jawa Barat, CP Kurnia, TV One mengabarkan. Ya, kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Sudah lebih dari sepekan ini warga Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah merasa resah akibat maraknya peristiwa yang dinamakan teror ketuk pintu rumah warga saat tengah malam. Ya, sementara saat ini diintip lewat kaca atau melalui kamera CCTV, tidak ada terlihat orang yang datang mengetuk pintu. Inilah rekaman video CCTV yang viral beredar di media sosial yang berdurasi 56 detik saat kejadian aksi teror ketuk pintu rumah warga terjadi. Dalam rekaman CCTV menggambarkan suasana mencekam saat terdengar suara ketukan pintu, sementara tidak ada terlihat satupun orang yang berada di sekitar. Peristiwa teror ketuk pintu kabarnya terjadi di banyak tempat di seputaran kota Sampit dan salah satunya di lingkungan Komplek Perumahan Geraha Pramuka, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang. Banyak warga ketakutan, terutama wanita yang menjadi korban teror ketuk pintu. Warga terpaksa melakukan penjagaan sejak adanya peristiwa teror tersebut. Kita ini sendiri, cewek ya sendiri, jadi dia nggak berani membuka. Ketukan itu terjadi kurang lebih sekitar 2 kali ya. Terjadi 2 kali. Nah, waktu dia mau melihat ke jendela, tetapi memang tidak ada gerakan atau tidak ada indikasi bahwa ada orang yang mengetuk pintu. Itu di malam di tanggal 21. Atas peristiwa ini, warga berharap aparat keamanan dan pemerintah daerah supaya segera turun tangan mengatasi masalah ini. Sebab saat ini warga Sampit benar-benar merasa tidak tenang, khususnya di malam hari. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui apa yang sebetulnya terjadi kasus teror ketuk pintu, kita sudah terhubung bersama dengan Pak Januar Ihsan, Ketua RT setempat. Selamat siang, Pak Januar. Selamat siang, Mbak. Pak Januar, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, ini kan juga sempat viral di media sosial. Ada berapa begitu warga Anda yang merasakan adanya ketukan begitu di sekitar rumah mereka dan ternyata pas dicek melalui CCTV ini tidak ada siapa-siapa di sekitar rumah? Oke, ya, kejadian itu terjadi tanggal 21 Juli 2024, Mbak. Melalui laporan warga, kurang lebih 3 laporan. Dan kejadian itu terjadi di antara malam Minggu dan malam Senin. Jadi 3 warga saya melapor terkait dengan adanya ketukan serius yang dicek baik dari membuka orden jendela dan CCTV memang tidak ada aktivitas yang terjadi dari ketukan tersebut, aktivitas manusia maksudnya ataupun yang lainnya. Sejak 21 Juli itu apakah setiap hari ada teror ketuk pintu ini? Untuk sementara ini baru tanggal 21 Juli dan tanggal 22 Juli ya. Jadi 2 hari berturut-turut itu menurut laporan dari warga saya ya. Jadi setelah itu memang saat ini untuk Geraha Pramuka sendiri tidak ada, namun kita tetap waspada sih, saling berjaga juga di sana. Selama 2 hari Pak, ketukan yang terdengar oleh 3 warga Anda ini sebetulnya seperti apa? Apakah terus berulang begitu sampai sangat mengganggu warga-warga di sana?
Menurut informasi memang begini, entah seperti apa ya, kita juga masih tanda tanya juga apa itu ya. Yang pasti ketukan ini terjadi kayak seperti ketukan nggak biasanya sih sebenarnya. Ketukan kayak kalau orang mau bertamu itu kan ketukannya berbeda yang Mbak, mungkin bisa dideskripsikan sendiri gitu ya. Nah ini kayak berjeda kayak gitu Mbak, dup 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 gitu Mbak, kayak ada jeda lah dari ketukan tersebut kayak gitu kan. Nah jadi setelah dilihat juga tidak ada. Namun ya mungkin ya karena memang kejadian ini bukan hanya di Geraha Pramuka, jadi ya saat ini ada was-wasan tersendiri juga khususnya. Namun karena mungkin kita juga sudah antisipasi, ya akhirnya mungkin warga merasa saat ini mungkin tenang ya seperti itu. Cuman masih itu berarti masih durasinya merasa kurang nyaman lama sih ya Pak? Kalau ketukan itu durasinya tidak lama ya? Atau misalnya berapa menit akan terus ketukan itu terus terjadi atau seperti apa? Kalau dari informasi masyarakat yang saya dapat, yang itu tadi Mbak, mungkin berjeda tadi ya kurang lebih hampir kurang lebih 1 menit ya, kayak gitu jedanya ya. Jedanya itu hampir antara jeda satu ketukan dengan ketukan yang lain, jadi kalau itu yang kurang lebih 1 menit lebih lah. Seperti itu. Karena mungkin warga saya sempat mendengar ada yang bangun, setelah dia bangun masih ada 1 ketukan lagi seperti itu. Baik, singkat saja Pak, apa kemudian dugaan Anda dan juga warga setempat mengenai adanya ketukan pintu di beberapa rumah warga ini? Dugaannya apa? Kalau kita berasumsi bahwa ini adalah adanya indikasi maling atau lainnya, itu kayaknya memang tidak ada selama ini terjadi itu, dan kehilangan benda itu tidak ada di komplek perumahan kita. Lalu kita kalau mau sejonkan ini dengan hal-hal yang tanda kutip gitu ya, kita juga belum berani berasumsi Mbak. Jadi sementara waktu ini mungkin yang kita hanya bisa duga ya mungkin keadaan alam aja sih mungkin. Mungkin seperti itu. Mungkin angin kah atau apa seperti itu sebenarnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Januar Ihsan telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Januar. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sekelompok mama di Jeneponto, Sulawesi Selatan menggelar pesta miras di sebuah pesta sambil diiringi musik. Inilah ulah sekelompok ibu di sebuah pesta di Dusun Tambun Tulu, Desa Bulu Sibatang, Kecamatan Bontoramba, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Tidak mengindahkan warga di sekitar, mereka terus berjoget sambil mengkonsumsi miras. Ulah para ibu ini direkam dengan kamera telepon genggam, lalu disebar ke media sosial. Dengan viralnya ulah para ibu ini, petugas kepolisian Polres Jeneponto langsung memanggil mereka dan meminta mereka untuk membuat pengakuan serta meminta maaf kepada netizen. Maka kami berkenan memohon maaf atas kejadian tersebut, terkhusus untuk masyarakat Desa Bulu Sibatang dan Kabupaten Jeneponto pada umumnya. Meskipun mereka telah meminta maaf, tapi mereka tetap diperiksa polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Andi Wahyudi Karayeng Lalo, TV One mengabarkan. Kami masih akan kembali pemirsa dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, Putri dan juga pemirsa. Informasi berikutnya akan kami hadirkan. Ini soal kulineran, di mana untuk menikmati kuliner soto di restoran atau di rumah makan memang sudah biasa. Tapi di Banjarnegara, Jawa Tengah, ini ada sajian kuliner soto yang cukup unik pemirsa dan juga berbeda. Yakni menikmati kuliner soto dengan cara dibakar terlebih dahulu sebelum disajikan ke para pembeli. Ya, dengan cara memasak yang unik ini dapat menghasilkan rasa yang lebih nikmat. Dan tentunya pemirsa aromanya dapat menggugah selera makan.
Menikmati kuliner soto di restoran atau di rumah makan memang sudah biasa. Namun, pernahkah Anda menikmati soto dengan cara dibakar terlebih dahulu sebelum disantap? Jika belum pernah, Anda bisa temukan kuliner soto bakar ini di Kota Dawet Ayu, Banjarnegara, Jawa Tengah. Menu yang ditawarkan di warung soto ini cukup beragam, mulai dari soto olahan daging ayam, daging sapi, namun salah satu menu favoritnya yakni soto daging sapi. Terletak di jalur utama Banjarnegara menuju Wonosobo, tepatnya di Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara, di warung soto ini menawarkan konsep sajian makanan yang cukup unik, yakni soto bakar dengan mangkok tanah liat. Cara penyajian soto bakar ini pun terbilang cukup mudah. Racikan soto yang sebelumnya sudah dipersiapkan seperti bihun, daging, toge, serta sayuran dan kuah soto dimasukkan ke dalam mangkok. Mangkok yang digunakannya pun tak sembarangan, melainkan mangkok yang terbuat dari tanah liat dengan tujuan agar tak pecah saat proses pembakaran soto tersebut. Tak hanya itu, penggunaan mangkok tanah liat juga dapat membuat soto ini lebih awet hangatnya saat dinikmati. Tak membutuhkan waktu lama, soto bakar pun siap disantap. Pengolahan serta pembakaran yang sempurna serta menggunakan bumbu rempah pilihan terbaik menghasilkan rasa soto bakar ini terasa berbeda dengan soto pada umumnya, terlebih saat dinikmati dalam keadaan hangat. Soto biasanya kan dimasak seperti biasa, tapi ini dibakar jadi bumbunya itu lebih terasa, lebih panas dan mantap. Rasanya jadi lebih enak ya? Lebih enak, lebih bumbunya, rempah-rempahnya itu lebih terasa. Soal harga, Anda tak perlu khawatir karena cukup ramah di kantong. Mulai dari Rp8.000 untuk satu porsi soto daging ayam biasa dan Rp25.000 untuk menu soto iga daging sapi porsi jumbo. Soto bakar yang mungkin beda daripada umumnya soto di tempat lain. Kita pengen beda dari yang lain, jadi kita proses pakai mangkuk dari tanah liat yang kita proses bakar dulu, baru terus disiram kuah dengan aneka topping. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba sensasi makan soto bakar khas Banjarnegara, warung soto ini buka setiap hari sejak pagi hingga petang. Kuliner soto bakar bisa menjadi menu pilihan Anda bersama keluarga. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, belasan layang-layang yang dihiasi dengan lampu berwarna-warni diterbangkan di atas pantai Parangkusumo, Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Atraksi itu memukau para wisatawan yang menikmati akhir pekan di pantai selatan Bantul, Yogyakarta. Langit di pantai Parangkusumo, Parangtritis, Bantul, Yogyakarta Sabtu malam terlihat sangat indah dengan adanya belasan layang-layang yang diterbangkan pada malam hari. Belasan layang-layang yang diterbangkan dengan dihiasi lampu berwarna-warni. Suasana malam di pantai Parangkusumo, Parangtritis, Bantul, Yogyakarta menjadi sangat meriah. Aneka macam bentuk layang-layang yang dihiasi lampu berwarna-warni melenggak-lenggok di udara. Sebagian besar layang-layang berbentuk satwa laut, diantaranya ikan laut, ikan pari, cumi-cumi, dan jenis ikan lainnya. Layang-layang malam ini merupakan eksepsi layang-layang malam dalam rangka Festival Layang-Layang Internasional di Yogyakarta. Acara ini diikuti pelayang dari berbagai daerah di Indonesia serta dari beberapa peserta luar negeri. Puncak festival akan digelar Minggu sore dengan penerbangan layang-layang naga. Seorang pelayang dari Surabaya mengaku menerbangkan layang-layang pada malam hari sedikit menemui kendala karena suasananya yang gelap. Namun menerbangkan layang-layang pada malam hari sangat mengasyikkan karena menghasilkan pemandangan yang indah di udara. Ribet ya kalau malam bareng itu kelihatan. Jadi layang-layang malam kan udah mau malam hari ini kita persiapan pada hari ada. Apa yang mengasihkan untuk bermain layang malam hari, Mas? Karena asik aja, bisa dinikmati, bisa menikmati Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Vena Kintan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.